Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ada damai untuk kita pada hari ini? Ataukah kita sekarang saat ini sedang mengalami satu pergumulan dan menghadapi pergumulan tersebut? Sebelum mulai ibadah firman dan doa malam hari ini, saya mengajak kita untuk menaruh sebentar segala pergumulan yang ada di pikiran dan hati kita. Kita mau mempersiapkan pikiran kita, hati kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah Immanuel. Engkau besertaku, Engkau menebusku. Engkaulah kalam hidup. Yesus, nama maha mulia. Pertama dalam bahasa Indonesia, nanti kita akan memujikan juga dalam bahasa Inggrisnya. Jesus, name above all name. Jesus, name above all names. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel. God is with us, blessed Redeemer. Indonesianya sekali lagi. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia, Immanuel, ya besertaku, ya penebusku, kalam hidup. Mari kita masuk ke dalam doa. Yesus, Engkau yang maha mulia, nama di atas segala nama. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan untuk menghampiri Engkau. Kami ingin bersekutu dan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa juga. Tuhan yang menolong kami dalam ibadah ini supaya kami boleh fokus dan kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan bahwa Yesuslah yang membayar semua hutang dosaku. Dosa yang merah sudah menjadi putih. Kita mau mengakui Dia di dalam pujian kita. Yesus bayar semua, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Tiadalah padaku satu kebaikan,
jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagaikan misi jadi putih Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagaikan misi jadi putih bersih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan boleh men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini di hadapan saudara. Sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapak karena pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama kembali membaca merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini saya mengajak kita memikirkan satu tema, Tuhan membela dirinya sendiri. Saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Namun saya mengajak saudara membaca di Alkitab kita masing-masing hanya sampai ayat yang kelima. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat ke dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya dalam konteks Indonesia, dengan mudah kita menemukan ada orang-orang yang sepertinya begitu giat di dalam hal beragama. Saudara, ketika agama mereka merasa terhina, ketika Tuhan yang mereka sembah merasa terhina, maka mereka akan beramai-ramai menuntut supaya orang yang menghinakan agama dan Tuhannya itu mendapatkan konsekuensi hukum, bila perlu dihukum mati. Dan mereka siap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama dan membela Tuhannya. Tetapi saudara, logika kita berbicara, jikalau pribadi itu adalah Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang seharusnya maha kuasa. Dan jikalau dia adalah Tuhan yang maha kuasa, pertanyaannya, perlukah kita sebagai manusia untuk membelanya? Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai Tuhan membela dirinya sendiri, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal. Kenapa Tuhan harus membela dirinya sendiri? Yang pertama saudara, bahwa Tuhan harus membela dirinya karena orang Filistin merendahkan Allah Israel. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua,
Saudara, tindakan orang Filistin membawa tabut Allah dan menempatkannya di sisi patung dewa Dagon sebenarnya merupakan ungkapan sukacita keberhasilan mereka, karena mereka telah mengalahkan orang Israel dan menawan Allah mereka dalam tanda kutip yang dipersonifikasikan dengan tabut Allah. Saudara, kemudian orang Filistin membawa tabut Allah itu ke dalam kuil dewa Dagon dan menempatkannya di sisi atau sebelah dewa Dagon sembahan orang Filistin di kota Asdod. Hal ini didasarkan kepada dua pemikiran. Yang pertama, saudara, bahwa orang Filistin mensejajarkan Allah Israel dengan dewa Dagon. Di dalam pandangan orang Filistin khususnya dan bangsa-bangsa penyembah berhala pada umumnya, jikalau mereka mengalahkan satu bangsa, maka bangsa pemenang itu akan mengambil patung atau dewa sembahan bangsa yang dikalahkan itu untuk ditambahkan ke dalam jajaran dewa atau patung sembahan dari bangsa pemenang itu. Demikian juga ketika orang Filistin menang terhadap orang Israel, maka mereka kemudian mengambil tabut Allah dan menempatkannya di sisi dewa Dagon di dalam kuil dewa Dagon. Tindakan mereka ini sesungguhnya ingin menghormati Allah, tetapi dengan cara dan konsep yang salah, dengan cara dan konsep yang Allah tidak berkenan. Mereka beranggapan bahwa Allah Israel yang dipersonifikasikan dengan tabut Allah itu sama atau sederajat dengan ilah atau dewa-dewi bangsa lain di sekitar mereka. Saudara, tentu saja hal ini tidak berkenan kepada Allah, sebab Allah tidak pernah mau disamakan dan disejajarkan dengan apapun, dengan ilah manapun atau dengan dewa-dewi manapun. Sebab Allah berbeda dari seluruh dewa-dewi atau patung yang disembah oleh manusia di muka bumi ini. Yang kedua, pemikiran yang kedua, kenapa orang Filistin menempatkan tabut Allah di sisi dewa Dagon di dalam kuil dewa Dagon? Kemenangan orang Filistin terhadap Israel juga sekaligus adalah kemenangan dewa Dagon atas Allahnya Israel di dalam konsep mereka. Dan jikalau Dagon telah menang atas Allahnya Israel, maka Dagon layak untuk menerima trofi atau hadiah atau piala kemenangan untuk menghormati. Maka ketika mereka membawa tabut Allah dan menempatkannya di sisi dewa Dagon, orang Filistin itu seolah-olah ingin berkata, inilah Allah orang Israel yang telah engkau taklukkan, maka kami membawanya kepadamu sebagai piala atau trofi kemenangan bagimu dewa Dagon. Tetapi sekali lagi saudara, bahwa Allah Israel, Allah yang saudara dan saya sembah, tidak sama dengan dewa Dagon. Mari kita coba memperhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23-24 yang berkata demikian. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Saudara, tindakan mensejajarkan Allah Israel dengan dewa-dewi, memberikan tabut Allah sebagai trofi kepada Dagon, jelas merupakan tindakan bodoh, tindakan yang menghinakan Allah, tindakan yang merendahkan Allah, dan tindakan yang tidak menghormati kekudusan Allah. Kenapa, saudara? Sebab Allah Israel adalah Allah yang hidup. Sebab Allah Israel adalah Allah pencipta, bukan ciptaan atau buatan tangan manusia seperti patung Dagon.
Sebab Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas semesta dan segala isinya. Tidak pernah takluk kepada apapun atau kepada dewa-dewi manapun atau kepada siapapun. Allah berbeda dengan semuanya itu. Saudara, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin ini, mungkin kita akan berkata bahwa orang-orang Filistin ini adalah orang-orang bodoh, bangsa keledai. Mereka mensejajarkan Allah Israel dengan patung mereka atau dengan dewa Dagon mereka. Tetapi saudara, sebelum kita merendahkan atau menghujat orang Filistin lebih jauh, mari coba kita melihat kepada diri kita. Kira-kira apakah kehidupan kita lebih baik dari orang Filistin? Jikalau orang Filistin merendahkan Allah, apakah kita tidak sering melakukannya? Saudara, mungkin kita akan berkata, oh saya tidak mensejajarkan Allah dengan patung. Saya tidak mensejajarkan Allah dengan dewa atau dewi. Tetapi saudara, mari lihat. Bukankah seringkali kita lebih meninggikan hal materi ketimbang Allah di dalam kehidupan kita? Bukankah karena kepentingan mendapatkan keuntungan materi, kita lebih rela meninggalkan pelayanan dan ibadah kita kepada Allah? Bukankah untuk mendapatkan seorang pria atau wanita yang kita cintai, yang berbeda keyakinan, lalu kemudian kita rela meninggalkan Tuhan kita? Bukankah itu banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen? Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Hanya saja memang kita tidak mensejajarkan Allah dengan patung. Kita tidak mensejajarkan Allah dengan dewa atau dewi manapun. Tetapi kita seringkali mengutamakan hal-hal materi, hal-hal duniawi ini ketimbang Tuhan. Maka sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dengan orang Filistin. Lalu hal yang kedua yang dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana tindakan Allah untuk membela dirinya ketika dia direndahkan. Saudara, karena Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Ia tidak membutuhkan Anda dan saya. Ia tidak membutuhkan siapapun. Ia tidak membutuhkan manusia untuk membelanya. Ia akan mampu membela dirinya sendiri. Ia akan mampu membela kemuliaannya. Ia akan mampu membela kekudusannya. Saya mengajak saudara memperhatikan satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Perjanjian Lama, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-31 berkata demikian, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Saudara, kalau kita kembali melihat kepada pembacaan kita tadi dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, jelas memperlihatkan bahwa Allah Israel itu bukanlah ilah yang dapat dipersamakan dengan dewa-dewi bangsa lain, tetapi dia Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup membela dirinya. Ia tidak perlu saudara dan saya untuk membela dia. Maka kita melihat bagaimana Allah membela dirinya. Yang pertama saudara, Allah membuat patung dewa Dagon sujud di hadapannya. Ketika pagi-pagi para penyembah Dagon akan memberikan penyembahan mereka, tampaklah dikatakan bahwa patung dewa Dagon telah jatuh. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-3b dikatakan, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Hal ini terjadi juga pada keesokan harinya di dalam ayat yang ke-4b. Saudara, banyak orang, bahkan orang Kristen berpikir bahwa jikalau manusia tidak memuliakan Allah, jikalau manusia merendahkan kemuliaan Allah, jikalau manusia menghina Allah, maka Allah akan pergi dengan kehilangan kemuliaan.
atau Allah akan kehilangan kemuliaannya? Saudara, tidak. Allah tidak pernah akan kehilangan kemuliaannya. Itulah yang dikatakan oleh Pastor David Guzik. Dikatakan ketika manusia tidak memuliakan Allah, Allah tidak akan pernah pergi dengan kehilangan kemuliaannya. Karena itu Tuhan tidak memerlukan kita untuk membela Dia, sebab Dia sanggup untuk membela diri sendiri. Dia sanggup untuk membela kemuliaannya. Saudara, mari perhatikan bagian firman Tuhan lain di dalam Lukas 19 ayat 37 sampai 40. Ketika Yesus memasuki Yerusalem menjelang Ia ditangkap dan disalibkan, maka murid-muridnya berteriak-teriak sambil berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Maka dalam ayat yang ke-39 dikatakan, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Maka dalam ayat yang ke-14 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saya mencoba memahami apa yang Yesus ingin katakan. Jika kalian meminta orang-orang ini tidak memuji-muji aku, maka batu-batu inilah yang akan mengeluarkan suara memuji aku. Saudara, jikalau kita tidak memuliakan Allah, Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun untuk menyatakan kemuliaan, untuk memuji dan memuliakan Dia, untuk memuji dan mengagungkan dirinya. Karena itu saudaraku, jikalau engkau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, jikalau Tuhan berkenan memakai kita untuk memuliakan Dia, jangan bangga. Kita nggak perlu bangga. Itu bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk memuliakan Dia. Dan jikalau kita pun tidak memuliakan Allah, Allah tidak akan pernah kehilangan kemuliaannya. Dan Ia sanggup membela dirinya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Allah untuk membela dirinya adalah dengan menghajar penduduk Filistin dengan borok-borok, ayat yang ke-6 sampai 12. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan menghajar penduduk Asdod dengan borok-borok. Ayat yang ke-9 juga dikatakan Tuhan menghajar penduduk kota Gad dengan borok-borok. Dan ketika tabut Allah itu dipindahkan ke kota Ekron, maka seluruh penduduk kota itu berteriak menolaknya dan berkata dalam ayat yang ke-11, di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Maka di dalam ayat yang ke-12b dikatakan, teriakan kota itu naik sampai ke langit. Saudara, tindakan Allah membuat patung dewa Dagon sujud di hadapannya, menghukum orang-orang Filistin di kota Gad, di kota Ekron, di kota Asdod dengan borok-borok, jelas memperlihatkan superioritas Allah atas dewa-dewi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Memperlihatkan superioritas Allah atas alam semesta ini dengan segenap isinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang ketiga dari poin 2 ini adalah bahwa Allah akan menghukum setiap orang yang tidak memuliakan Dia, atau Allah akan menghukum setiap orang yang merendahkan kemuliaannya. Kalau kita memperhatikan saudara konteks dari pembacaan kita tadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5, sesungguhnya dimulai dari 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat 11 dan selanjutnya. Di sana dikisahkan kejahatan anak-anak Imam Eli dan kejahatan Imam Eli yang lebih menghormati anak-anaknya ketimbang Tuhan. Oleh karena itu Allah menghukum Imam Eli dan keluarganya, bahkan bangsa Israel, dengan menimbulkan kekalahan bagi mereka terhadap orang Filistin. Pasal yang keempat. Lalu pasal yang kelima mengisahkan bagaimana Allah juga menghukum orang-orang Filistin karena tidak menghormati kemuliaan dan kekudusan Allah. Saudara, hal yang sama akan terjadi kepada Anda dan kepada saya.
Jikalau kita tidak menghormati Tuhan, jikalau kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, jikalau kita tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum setiap kita. Karena itu saudara, mari menjaga diri. Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan hidup kita berkenan bagi Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan, menghormati kekudusan kemuliaan Tuhan? Atau kita adalah orang yang sedang merendahkan kemuliaannya? Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, melihat superioritas Allah, di mana Dia sanggup untuk membela dirinya tanpa harus melibatkan kita, membuat kita sebagai umatnya seharusnya bangga memiliki Allah yang demikian. Saya bangga memiliki Allah yang tidak perlu dibela, namun yang membela saya. Tetapi pertanyaan yang terakhir perlu kita pikirkan. Jikalau kita bangga memiliki Allah seperti Dia, apakah Dia bangga dengan kehidupan kita? Jikalau Allah tidak bangga dengan kehidupan kita, mari kita bertobat. Jikalau kita menjadi orang-orang yang merendahkan kemuliaan Allah, mari kita bertobat. Tetapi jikalau Anda dan saya menemukan diri kita adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, hidup menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan, hidup memuliakan Dia dan kehidupan kita, teruslah berjuang di dalam anugerah-Nya dan oleh pertolongan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami. Jikalau Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang merendahkan kemuliaan-Mu, tolong kami untuk boleh berbalik dan bertobat. Dan pakailah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Engkau, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu dan bukan sebaliknya mengalami penghukuman oleh karena keberdosaan kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis dan juga hamba Tuhan yang melayani. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Saudara, kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama, kita mau berdoa untuk komisi wanita di gereja kita. Kita berdoa untuk setiap pengurus dan juga semugres yang memimpin komisi wanita ini agar boleh mengkoordinir dengan baik setiap ibadah persekutuan. Kita juga berdoa untuk setiap anggota dari pengurus supaya Tuhan juga yang boleh memakai mereka untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat wanita di GKI Bungur. Kita berdoa juga untuk jemaat wanita di GKI Bungur agar mereka semua juga boleh bertumbuh bersama dengan pengurus dan koordinator yang ada. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk komisi wanita di GKI Bungur. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk yang pertama komisi wanita di GKI Bungur. Kami berdoa untuk setiap para pengurus dan juga semugres yang menjadi pembina di komisi wanita ini. Semoga Tuhan yang boleh terus memimpin dan menolong mereka, memakai mereka untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu wanita yang ada di GKI Bungur, supaya mereka juga boleh terus berdiskusi dan berkoordinasi untuk setiap persekutuan-persekutuan yang akan diadakan, setiap penatalayan, pengkhotbah boleh dipersiapkan semuanya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk semugres yang memimpin, Tuhan juga yang terus berikan hikmat agar semugres boleh memimpin persekutuan wanita, komisi wanita ini dengan baik juga. Tuhan juga yang pakai beliau untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu wanita yang ada di GKI Bungur. Kami juga menyerahkan untuk jemaat wanita GKI Bungur dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga boleh terus bertumbuh bersama dengan komunitas wanita Kristen di GKI Bungur ini. Tuhan yang menolong mereka di dalam pertumbuhan iman bersama-sama, supaya mereka pun juga boleh terus menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, menyerahkan komisi wanita ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk moral bangsa kita yang makin hari sepertinya makin bobrok. Kita berdoa agar bangsa kita, masyarakatnya boleh diberikan pikiran yang jernih dan disadarkan kalau misalnya mereka ada pikiran yang buruk ataupun pikiran untuk menghancurkan bangsa ini. Mari kita berdoa supaya juga pemerintah boleh menindak tegas setiap kejahatan moral, setiap kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa Indonesia ini, agar mereka juga dapat jera dan juga masyarakat-masyarakat lain juga boleh melihat ini sebagai pembelajaran dan merasa terlindungi. Mari kita berdoa untuk moral bangsa ini ke dalam tangan Tuhan kita serahkan. Kita buka suara. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk moral bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong untuk setiap masyarakat Indonesia ini supaya mereka boleh terus memiliki pikiran yang jernih dalam melakukan mungkin atau merencanakan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tuhan yang menyadarkan mereka dari pikiran-pikiran itu. Tuhan yang menyadarkan mereka dari niat-niat buruk mereka untuk menghancurkan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan juga yang menolong untuk pemerintah, setiap jajaran kepolisian untuk boleh menindak tegas setiap terdakwa dan tersangka atas setiap kejahatan-kejahatan baik moral maupun kejahatan yang lainnya. Tuhan yang berikan efek jera juga untuk mereka melalui polisi, hakim, dan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, supaya masyarakat ya Tuhan boleh melihat ini bahwa satu pembelajaran untuk mereka, dan mereka juga boleh merasa terlindungi karena berada di negara Indonesia ini. Tuhan yang menolong sistem pemerintahan kami, Tuhan yang memimpin juga untuk setiap rakyat kami, agar kami boleh menjadi rakyat yang budiman, rakyat yang memiliki akhlak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga, mari kita bersama-sama cerita kepada Tuhan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang sedang kita gumulkan saat ini, Bapak Saudara. Melewati hampir 3,5 bulan ya di dalam tahun 2021 ini, saya yakin tidak mudah untuk kita karena mungkin banyak pergumulan yang harus kita hadapi di tahun ini. Mari kita katakan semuanya kepada Dia. Tuhan yang sebenarnya tahu setiap pergumulan kita, tetapi Dia ingin kita sendirilah yang boleh mengatakannya dan menceritakannya kepadanya. Kita mohon juga pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan terhadap diri kita secara pribadi dalam melewati setiap ujian ini, agar iman kita melalui ujian-ujian ini dapat bertumbuh, grow up, level up, gitu ya, bersama dengan Dia. Kita berdoa, saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara boleh berdoa secara pribadi. Dari setiap pergumulan kami melihat Tuhan selalu ada bagi kami untuk menolong, memimpin, dan menguatkan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami masih boleh memuji nama Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan yang kabulkan doa kami ini seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, supaya dalam melewati hari-hari bersama dengan Engkau, kami boleh terus belajar menjadi anak Tuhan yang memelihara iman kami dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami setelah ini juga dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa selesai. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti PA. Link PA sudah dibagikan di dalam grup-grup jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita.